Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Kumalasari, NIM 1944-1682, Prodi S1 Akuntansi 6C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Jasa Marga Tbk. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Di sini dari rasio likuiditas saya mengambil dari dua sampel. Yang pertama, current ratio. Yang rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2019, aktiva lancar Rp11.612.566 dibagi hutang lancarnya Rp41.256.417 dikali 100% sama dengan 0,279%. Pada tahun 2020, aktiva lancarnya Rp10.709.995 dibagi Rp14.920.687 dikali 100% sama dengan 0,717%. Dan berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada PT Jasa Marga Tbk selama periode 19 sampai 2020, current ratio cenderung mengalami kenaikan. Hasil perhitungan pada tahun 2019 sebesar 0,279% menjadi 0,717% di tahun 2020. Selanjutnya, quick ratio yang rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Dan pada tahun 2019 aktiva lancarnya Rp11.612.566 dikurang persediaan yaitu Rp61.136 dibagi hutang lancar yaitu Rp41.526.417 dikali 100% sama dengan 11,612%. Sedangkan pada tahun 2020 aktiva lancarnya Rp10.705.995 dikurang persediaannya Rp137.744 dibagi hutang lancar Rp14.928.682 dikali 100% sama dengan 10,7,5%. Berdasarkan perhitungan quick ratio adalah 11,612% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 10,7,5%. Artinya PT Jasa Marga kurang baik dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan alat liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini kurang baik bagi perusahaan karena quick ratio di bawah 100%. Rasio selanjutnya adalah rasio revenue. Yang pertama, total debit, total rasio. Yang rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Dan pada tahun 2019 total hutangnya Rp79.493.833 dibagi total aktiva Rp99.679.570 dikali 100% sama dengan 0,767%. Sedangkan pada tahun 2020 total hutangnya Rp79.311.031 dibagi Rp104.086.646 dikali 100% sama dengan 0,761%. Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2019 sampai 2020, total debit itu rasio merupakan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan total hutang diikuti dengan total aktiva yang hanya turun yaitu min Rp4.407.076. Penurunan tersebut dari tahun 2019 sebesar 0,767% menjadi
761% di tahun 2020, menunjukkan bahwa perusahaan dalam pengembangan artinya menggunakan modal lebih besar daripada menggunakan utang. Selanjutnya yang kedua, long-term debit to equity ratio, yang rumusnya hutang jangka panjang dibagi modal dikali 100%. Dan pada tahun 2019, hutang jangka panjangnya yaitu Rp34.967.416 dibagi modal Rp23.185.737 dikali 100% sama dengan 1,508%. Sedangkan tahun 2020 hutang jangka panjangnya Rp64.382.344 dibagi modalnya Rp24.275.615 dikali 100% sama dengan 2,598%. Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2019 sampai 2020, long-term debit to equity ratio perusahaan Jasa Marga Tbk mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 1,508% menjadi 2,598% pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena kenaikan total hutang diikuti dengan naiknya modal perusahaan. Selanjutnya rasio profitabilitas. Yang pertama, return on asset, yang rumusnya EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2019, EBIT-nya Rp3.097.603 dibagi total aktiva Rp99.679.570 dikali 100% sama dengan 0,031%. Sedangkan pada tahun 2020, Rp696.451 dibagi Rp104.086.646 dikali 100%, 0,006%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio return on asset pada perusahaan jasa marga mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,031% menjadi 0,006% pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena penurunan pada EBIT diikuti dengan naiknya aktiva sebesar min Rp4.407.076. Jadi dapat dikatakan jika semakin nurun return on asset artinya tidak optimal di kinerja perusahaan dalam laba. Selanjutnya return on equity, yang rumusnya R dibagi modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2019 EAT-nya Rp1.996.384 dibagi modal sendirinya Rp23.185.737 dikali 100% sama dengan 0,086%. Sedangkan pada tahun 2020 EAT-nya Rp101.372 dibagi modal sendiri Rp24.775.615 dikali 100% sama dengan 0,004%. Berdasarkan hasil perhitungan, return on equity merupakan jasa marga pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan. Perubahan terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,086% menjadi 0,004% di tahun 2020. Hal ini terjadi karena penurunan EAT diikuti dengan kenaikan modal. Turunnya return on equity mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan menurun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.